Bab 141. Aku tak lagi sungkan pada Raja Obat ini. Pandangan mata semua orang tertuju pada sini, dan Erikin juga tanpa sadar terkejut. Dari awal tidak berakhir, malah berakhir pada saat ini. Erikin menggeleng kepala dengan tak berdaya, tetapi dia tidaklah berhenti, sebaliknya dengan sekuat tenaga, menendang perut kecil Stephen Su dengan keras. Stephen Su sama sekali tidak terpikir Erikin masih berani memukul, kaki ini langsung menendangnya hingga puluhan meter, merobohkan beberapa pohon besar. Darah merah dimuntahkannya dari mulutnya, rasa sakit yang parah dari perutnya, benar-benar membuatnya marah. "Kamu ingin mati?" Stephen Su berteriak dengan marah, seluruh orang berubah menjadi sebuah angin, ada kekuatan batin yang sangat kuat di tinjunya, lalu datang sampai di depan Erikin dalam sekejap. Erikin tidaklah takut, Grandmaster tingkat kedua, tidaklah bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Pada saat Erikin bersiap-siap untuk menyambutnya, tiba-tiba ada satu bayangan muncul, menahan di depan Erikin. Orang ini adalah Evelyn, ada hawa reiki lembut di antara kedua tangan yang diangkat, tinjunya berubah menjadi telapak tangan, sambutan dengan lembut. Swiss. Kekuatan Stephen Su seolah-olah telah dihilangkan begitu saja oleh sepasang tangan itu, dan tidak menimbulkan gangguan apapun. Haha, keluarga Siang terkenal dengan jurus fleksil rigid palem, tak sangka telah benar dipelajari oleh seorang gadis. Yudianto yang di samping tertawa dan berkata, "Kalau aku tidak salah menebak, pukulan Nona Siang itu adalah jurus rigid palem keluarga Siang kan?" Evelyn mencondongkan tubuh sedikit, tersenyum sambil berkata, "Menjawab perkataan Tuan Ni, betul." Stephen Su mendengus, "Evelyn, apa maksudmu? Bocah itu menyerangku diam-diam, apa kamu masih ingin melindunginya?" Evelyn dengan cepat menjelaskan, "Tuan Muda Su, Anda berpikir terlalu banyak, bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkannya, apalagi dia memang menyerang diam-diam terlebih dulu." "Lalu apa maksudmu?" Stephen Su lambaikan tangannya, penuh amarah, sepertinya sedang menunggu penjelasan dari Evelyn. Evelyn tersenyum ringan dan berkata, "Kita semakin lama semakin dekat dengan Raja Obat, dia cepat atau lambat akan mati, untuk apa Anda melakukannya di saat sekarang ini? Terlebih lagi membunuh orang di sini, itu bukanlah pertanda baik." Stephen Su berteriak marah, "Ku tidak peduli dengan begitu banyak, aku harus membunuhnya hari ini. Tuan Su, jika kamu membunuhnya, apakah nanti kamu yang akan menjadi percobaan?" Yudianto mendengus, "Aku malah merasa perkataan Nona Siang, pertahankan dia jadi umpan meriam, kenapa tidak boleh?" Stephen Su memandang Yudianto dengan dingin, berkata, "Hari ini siapa yang berani menghentikanku, itu adalah musuh dari keluarga suku." "Yudianto, apa kamu ingin menyinggung keluarga Su kami?" Mata Yudianto menyipit, sebuah cahaya meledak keluar. Dia mencibir, "Stephen Su, bangsat, kamu jangan mengambil keluarga Su untuk menekankan aku. Kamu coba lihat di mana ini. Menurutmu jika aku membunuhmu di sini, keluarga Su akan curiga sampai ke aku kah? Bahkan jika kamu Stephen Su mati, juga mati karena obat raja, apa hubungannya denganku Stephen Ni?" Wajah Stephen Su berubah drastis, dia berkata dengan nada dingin, "Yudianto, besarnya nyalimu. Keluarga suku sepatah kata, sudah bisa membuat keluarga Ni kamu menghilang di bumi ini, percaya tidak?" Yudianto tertawa kencang dan berkata, "Kamu hanyalah sebuah cabang yang jauh dari keluarga Su, kamu malah benaran menganggap dirimu sebagai tuan besar keluarga Su. Jika Jack Su mengatakan ini aku harus mempertimbangkannya lagi, kalau kamu..." "Hehe, kamu..." Stephen Su sangat amat marah, tapi tidak berkata apa-apa. Kekuatan batin di seluruh badannya bergetar, sebuah hawa membunuh mendekat kemari. Tapi Yudianto tidak takut sama sekali. Dia mencibir, "Kamu ingin bertarung denganku?" Selesai berkata, momentum di badan Yudianto juga tiba-tiba meledak. Yudianto memang sudah tinggi dan kuat, saat ini tubuhnya ternyata tambah besar lagi. Dan momentum yang mengerikan, lebih menekankan sampai semua orang sesak napas. Wajah Stephen Su berubah menjadi sedikit jelek, sebagai Grandmaster tingkat kedua, tapi sangat jelas, kekuatan Yudianto jauh di atasnya, jika bertarung, Stephen Su pasti akan mati di sini. "Tuan Muda Su, tinggal di perbukitan hijau,
jangan takut tidak ada kayu bakar. Kedua Grandmaster keluarga Su menegurnya dengan nada rendah. Stephen Su telah menemukan tangga, tentu saja mengikutinya turun. Kalian lebih bijaksana. Yudianto mendengus ringan, ini baru menyimpan tekanan yang tersebar keluar dari badannya. Grandmaster keluarga Su menatap Yudianto dengan dingin, berkata, kepala rumah Ni, masalah hari ini, keluarga Suku sudah mengingatnya. Hehe. Yudianto tertawa dingin, dan tidak berkata apapun. Kita pergi. Stephen Su mendengus dingin, melangkah besar maju ke depan. Evelyn akhirnya menghela nafas lega, dia berkata dengan nada mencela, kamu gila ya? Barusan kenapa tidak berhenti? Menurutmu berhenti apa dia akan melepaskanku? Eric Kin tersenyum tipis, terlebih lagi kalau benaran bertarung, aku juga tidak takut padanya. Pikirnya para Grandmaster kekuatan batin semua tidak akan ragu untuk memihak ke pihak Stephen Su, tapi yang tidak tersangka, ada Yudianto malah kebalik, ini agak mengejutkan Eric Kin. Ayo pergi. Eric Kin tertawa. Evelyn lama tidak bergerak, dia melihat belakang punggung Eric Kin, tanpa sadar melamun. Apakah dia sombong, atau benar-benar ada kemampuan? Jangan-jangan di sepanjang jalan ini, dia selalu sengaja menyembunyikan kekuatannya. Pikirkan sejenak, Evelyn dengan cepat menyusul. Perjalanan selanjutnya, jauh lebih mulus dari yang dibayangkan, sangat cepat, beberapa orang lalu datang ke tempat pusat di mana obat raja terlahirkan. Pada saat di sini sudah terbentuk menjadi ledakan Reiki, yang terpenting, sebuah lubang besar telah ditinggalkan di sini. Lubang besar yang dalam tak berdasar, semburan panas keluar dari bagian bawah, bahkan jika jaraknya beberapa meter, juga membuat orang susah menerimanya. Itu rumput api. Pada saat ini, Geraldo Huang tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Rumput api. Wajah semua orang sekejap muncul rasa bersemangat dan serakah. Tak tersangka Raja Obat yang terlahir kali ini ternyata adalah rumput api. Dikatakan rumput api ini dapat membuat kekuatan pejuang tambah hebat, orang biasa memakannya dapat menghidupkannya kembali. Selesai bicara, mata sekelompok orang ini mulai menjadi agak aneh, semua orang lebih penuh kewaspadaan. Suasananya sangat tegang, seolah akan bertarung kapan saja. Pada saat ini, hawa panas di dasar lubang, membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Stephen Su sedikit mengerut keningnya, berkata, rumput api biasanya meninggalkan gelombang panas yang besar di sekitarnya, bahkan Grandmaster kekuatan batin juga tak tahan. Iya. Geraldo Huang juga ikut mengangguk, jika tidak bisa mengatasi gelombang panas ini, takutnya kita akan pulang dengan tangan kosong. Yudianto tiba-tiba mengeluarkan batu hitam dari lengannya, berbisik, batu ini adalah batu dingin yang saya membawa kembali dari daerah yang sangat dingin. Aku sebelumnya membakarnya dengan salamander selama 7.749 hari, tapi itu tidak melukai sedikit pun, atau lebih baik mencobanya dengan ini. Selesai berkatakan, Yudianto lalu melemparkan langsung batu dingin itu ke dalam lubang. Awalnya lubang besar yang kosong, ketika batu dingin jatuh ke dalamnya, malah tiba-tiba menyalakan api yang menyala-nyala. Tidak lama, batu dingin itu lalu berubah menjadi debu dan menghilang. Semua orang menghirup nafas dingin, ekspresi wajahnya juga menjadi semakin jelek. Batu dingin ini bandingkan dengan Grandmaster kekuatan batin, bagaimana? Geraldo Huang bertanya. Yudianto meliriknya, berkata dengan agak melihat rendah, apakah kamu berbicara omong kosong? Geraldo Huang membuka mulut, tidak berkata apa-apa. Mungkin juga api ini memiliki karakteristik, tidak berguna bagi tubuh manusia. Pada saat itu, Stephen Su tiba-tiba melihat ke Eric dengan senyuman buruk. Wajah Evelyn berubah sedikit, dia baru saja mau membuka mulut menghentikannya. Stephen Su lalu berkata dengan dingin, kurasa Nona Siang sekarang harusnya tidak akan punya alasan apa lagi kan? Tentu saja, kalau kamu bersikeras untuk menahannya, kalau begitu kamu bisa menggantikannya lompat ke dalam. Setelah berkata, Stephen Su menyapu pandangan ke semua orang, tersenyum tipis, para Grandmaster, semuanya juga bermaksud itu kan? Semua orang mengangguk sedikit, berkata dengan seperti tersenyum juga bukan tersenyum, tiba di waktu serdadu umpan meriang mengeluarkan kegunaannya. Evelyn menggigit giginya,
Dia baru mau berbicara, saat ini Erikin malah melambaikan tangan dan menahannya. Nona Siang tidak perlu demi aku menyinggung orang lain. Erikin tersenyum tipis, aku akan melompat. Tutut, tampaknya masih seorang tuan yang penuh kasih sayang dan setia. Stephen Su berkata dengan wajah mengejek. Erikin, kamu. Evelyn masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Erikin malah melambaikan tangan menghentikannya lagi. Dia berjalan ke depan lubang besar, menarik napas dalam-dalam, melangkah besar, langsung melompat ke bawah. Tak salah lagi, lubang besar ini menyalakan api yang berkobar lagi, langsung membungkus badan Erikin. Sebuah rasa sakit yang tajam, sekejap menusuk hatinya. Tapi Erikin tidak takut, dia melipat tangani, berteriak dengan suara rendah, jurus pencegah api. Pada satu perintah, Reiki di dalam badan Erikin bergegas keluar dalam sekejap, di sekeliling tubuhnya telah membentuk satu lapisan pelindung yang tipis. Api yang di sekitarnya juga langsung terbataskan. Dia mengangkat kepala dan melihat ke atas lubang besar, mencibir di lubuk hatinya, "Tuan-tuan, aku tidak lagi sungkan pada obat raja ini." Bersambung. Bab 100. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.